Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana membantu remaja dalam mengembangkan kemandirian. Anak-anak mengekspresikan keinginan untuk mandiri pada dua tahap. Yang pertama tahap balita, dan yang kedua tahap remaja. Apa saja jenis kemandirian? Remaja dapat menjadi orang dewasa yang sehat dan mandiri yang tidak dikendalikan oleh orang lain atau kekuatan eksternal melalui mempraktikkan kemandirian dalam 3 cara berikut. Yang pertama, kemandirian emosional. Kemandirian emosional ini berkaitan dengan perasaan dan emosi yang terlibat dalam bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ketika dihadapkan dengan masalah, remaja yang mandiri secara emosional dapat mencari solusi mereka sendiri daripada mengandalkan orang tua atau teman sebaya untuk memberikan dukungan emosional. Pada tahap remaja awal ada pergeseran pemikiran. Pada masa ini orang tua kadang dipandang sebagai pribadi nyata yang memiliki kesalahan namun juga yang memiliki kekuatan. Mereka akhirnya beralih ke rekan-rekan mereka untuk dukungan emosional karena mereka menjadi lebih terlibat dalam persahabatan dan mengembangkan relasi yang akrab. Yang kedua, kemandirian perilaku. Kemandirian perilaku adalah kemampuan untuk membuat keputusan dan menindaklanjuti dengan tindakan tanpa hanya mengikuti atau menyalin gaya pengambilan keputusan orang tua atau teman sebaya. Ketika remaja tumbuh dan berkembang, mereka menyadari bahwa situasi yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda. Mereka dapat berpikir abstrak, membandingkan pilihan, dan berpikir tentang bagaimana keputusan mereka dapat mengubah hasil. Secara perkembangan, pada usia antara 15 dan 18, mereka akan mulai merasa lebih percaya diri dalam keterampilan pengambilan keputusan mereka sendiri dan bergerak menuju mencapai mandiri perilaku yang benar. Yang ketiga, kemandirian sistem nilai. Kemandirian dalam sistem nilai mengacu pada pengambilan keputusan berdasarkan sistem nilai pribadi yang terdiri dari sikap dan keyakinan independen dalam pilihan spiritual, politik, dan moral. Jenis kemandirian ini memungkinkan anak untuk sampai pada kesimpulan mandiri tentang nilai-nilai mereka sendiri, bukan hanya menerima nilai-nilai yang mereka dapatkan dari orang tua ataupun mengikuti pendapat teman-teman mereka. Lalu apa yang menjadi tantangan? Seringkali terjadi ketegangan antara orang tua dan remaja saat terjadi proses pengembangan kemandirian serta membantu remaja membuat keputusan emosional, perilaku, dan sistem nilai. Orang tua mungkin mengharapkan kedekatan dan komunikasi yang baik, namun yang terjadi adalah pertengkaran dan perilaku yang memberontak dari anak remaja. Remaja kadang menunjukkan kemandirian mereka dengan mempertanyakan atau bahkan melanggar aturan yang ditetapkan orang tua untuk mereka. Mereka juga akan mulai mengekspresikan ketertarikan yang kuat dalam pakaian, musik, dan bahkan keyakinan sosial atau politik. Lalu bagaimana orang tua dapat membantu? Remaja belajar paling baik melalui latihan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri. Namun mereka perlu bimbingan dan dukungan dari keluarga. Meskipun kadang mereka tidak berpikir kalau mereka membutuhkannya. Kita dapat membantu mereka dalam tahap ini dalam melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, tetapkan aturan. Tetapkan harapan yang jelas dan konsisten sehubungan dengan aktivitas dan tanggung jawab mereka. Mereka perlu dilatih untuk mengelola waktu, mengelola diri, dan mengelola keuangan secara tepat. Orang tua perlu menyesuaikan beberapa aturan untuk memenuhi kebutuhan remaja yang berubah saat mereka tumbuh. Yang kedua, berkomunikasi dengan lebih baik.
Mulailah dengan berkomunikasi secara terbuka tentang aturan yang telah ditetapkan dan menjelaskan alasan terbentuknya aturan atau batasan tersebut. Kemudian biarkan anak menimbang dengan pikiran mereka, dorong mereka untuk membayangkan hasil dari tindakan mereka, dan beritahu kemungkinan konsekuensinya jika tidak melakukan aturan tersebut. Orang tua perlu bersikap tegas dan adil dengan aturan dan membiarkan anak-anak tahu bahwa melanggar mereka mengarah pada konsekuensi tertentu. Orang tua tetap bersikap hangat dan penuh kasih dan menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, serta mendengarkan pendapat anak dan mendorong mereka untuk menjelaskan pemikiran mereka. Yang ketiga, carilah peluang diskusi. Orang tua perlu menyadari bahwa remaja saat ini juga mendapat dukungan emosional dari teman-teman mereka, sehingga jangan terlalu terang-terangan mengkritik pandangan teman-teman mereka. Sebaliknya, tanyakan apa yang mereka pikir teman-teman mereka akan lakukan jika dihadapkan dengan situasi yang sama dan mengapa. Ambillah kesempatan ini untuk berdiskusi dengan remaja dan beri peluang mereka mengungkapkan pemikiran mandiri mereka. Yang keempat, biarkan mereka berkontribusi. Orang tua perlu memberikan kesempatan bagi remaja untuk berlatih menjadi mandiri dan berkontribusi pada keluarga. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri tentang hal-hal seperti bagaimana mereka menata rambut mereka, dekorasi kamar tidur mereka, membeli dan memilih pakaian, atau memilih kegiatan setelah sekolah. Selain itu, ajak remaja untuk membantu proses pengambilan keputusan di rumah juga. Keterlibatan ini membuat mereka merasa diterima dan diakui keberadaannya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.